narasumber yang sangat kece ya. Tunggu bentar dulu. Ya, pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang sangat menginspirasi dan terkenal di kalangan mahasiswa sebagai dosen yang kece ya, di umur beliau yang masih muda, 26 tahun. Kebalikannya. Kedatangan kita Bapak Mike Aditya Warman. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sedikit kita flashback ya Pak ya. Sebelum Bapak berada di posisi yang menjadi dekan Fakultas Sastra, bisa Bapak ceritakan gimana masa kecil Bapak dan gimana dulu orang tua Bapak mendidik Bapak sampai termotivasi untuk menjadi seorang yang berbudi pekerti dan memiliki jabatan dan esensi kehidupan yang baik. Oke. Kalau ditanya masa kecil, tentu saya terpaksa kembali ke masa silam, kan begitu. Saya dilahirkan di Padang, tepatnya 20 Desember 1961 di Rumah Sakit Santa Elizabeth di dekat Bandar Gereja sana. Waktu itu saya memanggil ibu saya itu nama Mami ya, panggil Mami. Jadi waktu di rumah sakit itu saya malah yang paling besar waktu lahir. Hampir 5 kilo berat saya. Sehingga suster Belanda, waktu itu susternya Belanda, memberi julukan saya si bomber. Karena besar seperti bom. Jadi seperti si bomber ya. Jadi sebagai seorang anak militer ya, jadi saya tuh kehidupan saya tentu mengikuti bapak saya, berpindah-pindah, mulai dari Pasaman sampai ke Gambok, sampai ke Tanjung Gadang, sampai ke Pulau Punjung, sampai ke Kota Baru Damasraya sekarang ini. Saya SD di menuntut ilmu di SD Yosudarso sini, depan kantor gubernur. Jadi SD di sana. Kemudian waktu itu saya, namanya anak-anak, saya nakal sekali. Saban pulang sekolah itu baju nggak ada yang beres, koyak lah, kotor lah. Tahu-tahu ada aja yang melapor ke bapak saya. Saya manggilnya papi ya, papi saya. Ditunggu saya depan pintu itu. Begitu saya nongol ditinju langsung. Ya namanya anak militer ya. Saya nangis. Apa kata bapak papi saya itu bilang, kau mau jadi jagoan kok cengeng. Besoknya kapan suatu ketika saya berantem lagi, begitu lagi kejadian ditinjunya saya. Jadi waktu ditinju itu paksa saya menahan ya. Artinya begini, dia bilang gini, hebat kau sekarang ya, udah kebal, jadi serba salah. Menangis salah, ditahan juga salah. Nah, begitulah kisah saya kan. Jadi dari SD itu saya kan banyak satu kelas itu dengan saudara-saudara kita yang dari etnis Cina. Kami di sana tuh bercampur, ada yang Batak, ada yang Minang, ada yang Cina, ada yang Ambon dan lain-lain sebagainya, Jawa. Kemudian ketika saya SD itu terpikir oleh saya, setiap buku itu saya buat Dr. Mike Aditya Warman MSc. Oh, udah ada niat itu ya Pak ya? Nggak ada niat, tapi kayak ada yang aja gitu, iya kayak ada yang menuntun. Sekolah terus. Ya saya dulu cukup berprestasi waktu di sekolah, antara ranking 1 sampai dengan ranking 4 tahun. Tapi nakalnya ranking 1 berantem sama nari semuanya ya. Habis SD, saya melanjutkan SMP, yaitu Santa Maria. Saya selalu di swasta ini. Jadi karena zaman dahulu tuh negeri ini dipandang rendah. Langsung mata ya Pak? Iya, karena memang
kalau kualitas memang bagus di apalagi yayasannya Yayasan Prayoga ya. Sekolah di Santa Maria. Ketika SMP inilah mulai ya namanya mulai pubertas ya. Kan mulai pubertas ya. Puberty ya. Udah masukin remaja ya. Iya. Dari SD pun sudah Mulai ya, Pak ya. udah mulai. Tapi baru lirik-lirik Iya, kan iya, gitu. iya. Lirik-lirik ini ada seorang cewek ya. Jadi nggak usah saya sebutkan Iya, namanya. Gitu ya, gitu ya. Jadi waktu tamat SMA kami perpisahnya camping. Jadi dia bilang begini, Mek, gue boleh ngomong nggak? Dia anak Jawa ini. Ya silakan. Gue dari SD lo naksir lo. Begitu cewek. Kalau kami sana tuh terang-terangan aja. Naksir bilang naksir. Nah, lah itu waktu SD ya. Waktu SMP begitu juga. Ada anak Cina naksir saya ya, jadi udah pacaran ya. Pacaran nama cinta monyet ya. Mungkin dahulu tuh mungkin ada ekor, saya jadi cinta monyet gitu ya kan. Jadi dia ini pencemburu sangat. Saya teman cewek cowok banyak, jadi bilang deket aja sama cewek sedikit udah cemburu, jadi serba salah. Nah akhirnya saya diputusin begitu saja, nggak ada Jelasan ya, Pak ya. kejelasan. Tapi sayangnya itu saya tidak frustasi karena ada lagi yang nyambut. Dia emang nggak jelas tuh. Ya, tapi anehnya begini, sepanjang sama perempuan hanya sama istri saya yang menyatakan sayang cinta. Yang lain cewek itu menyatakan Dia cinta. mengatakan cinta ya, Pak ya. Dulu nggak seperti ini habis rambut saya. Dulu Kalau gondrong, dulu Pak ya? gondrong, masih ada fotonya. Kalau saya cewek gini ini pasti deh. Kan gitu. A few moments later. Jadi ketika tamat SMA, saya ini tidak lulus di mana-mana. Waktu itu bapak saya, papi saya ini dia dulu dia dari tentara pelajar, kemudian minta berhenti, mengundurkan diri. Dia masuk kuliah di kedokteran khusus. Waktu itu ada seorang dekannya, waktu itu papi saya ke Medan, dia bilang, ada nggak anak kau yang tamat SMA? Ada tuh lagi ganggu 1 tahun nih. Apa jurusannya? IPA. Ayo masuk sini, masuk kedokteran katanya. Tapi saya kurang berkenan di hati saya karena yang meminta ini adalah dia dia orang Tapanuli, suaminya Cina. Satu kuliah juga sama papi saya dulu. Tidak punya anak. Angkat anak 3 cewek semuanya. Pokoknya membantu dia. Itu yang saya khawatirkan di situ. Bukan takut otak saya tidak mampu. Iya. Otak saya lumayan lah. Bodoh-bodoh amat sih enggak. Si amat aja nggak bodoh ya. Tapi kan bagus tuh, Pak. Ya. Iya. Dijodohin sama anaknya kan. Nggak tahu lah, mungkin karena saya itu orangnya free ya, bebas semuanya bebas. Akhirnya saya nganggur 2 tahun. Saya tamat 81 SMA, nganggur 2 tahun. Jadi saya pergilah ke tempat om saya lagi, kerja sama om saya selama 2 tahun. Habis itu pulang ke Padang, setelah nenek saya meninggal, pulang ke Padang. Kebetulan waktu itu Bung Hatta buka. Saya mendaftar di Bung Hatta. Saya mau masuk arsitek awal, tapi saya biaya sendiri. Bagaimana? Gak mungkin. Belum meja gambarnya berat, bagaimana kertas gambarnya, rapido dan lain sebagainya. Jadi sementara saya dituntut harus kuliah. Akhirnya saya kuliah. Saya pilih aja yang tidak banyak biaya. Saya pilih sastra Inggris. Waktu itu tuh bahagia sekali saya waktu saya kuliah itu. Ada dosen saya bule
2 orang dari Amerika. Wah. Jadi 1994 saya bulan November saya diwisuda S2. Jadi kan statusnya Bapak udah PNS ya? Udah PNS. 2 tahun berada di luar kegiatan PNS itu masih bisa dianggap PNS, Pak? Bisa, karena Bisa, ya, Pak? memang ada pengembangan diri dari dosen, ada. Jadi udah program nanti, Pak? Ya, ada program. Dan itu tidak semua PNS lulus tes itu. Ada dosen saya malahan di UNAN tidak lulus dia. Nah, akhirnya lulus, saya pulang ngajar lagi. Saya cepat tidak puas ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memuaskan saya. Jadi besar nafsu saya, nafsu untuk maju Belajar, maksudnya. ya. Ilmu ya. Iya, jadi saya pulang kan 94 itu tuh langsung saya mengajukan kuliah lagi di Universitas Padjadjaran. Tapi karena waktu itu dijatah oleh Dikti hanya 1 beasiswa untuk 1 orang. Jadi waktu itu saya bersaing sama teman saya, namanya Cece Sobarna, dia yang lulus. Jadi calon promotor saya katakan, kalau bisa kamu masuk aja sekarang, nanti diurus namanya ongoing ya, ongoing. Nanti bisa diajukan aja ongoing. Tapi saya bilang, saya nggak berani karena gaji saya masih kecil. Lalu bagaimana anak istri saya nanti makannya? Walaupun istri saya kerja ya, tapi tentu nggak mungkin dong. Nafkah suami. Nah, akhirnya saya undur. Tahun 96 saya masuk lagi Di Padjadjaran. Lulus, Ambil S3. Malah teman-teman bilang si Mac ini udah gila nih. Masa nyari-nyari duit sekolah-sekolah, orang nyari duit lagi gitu ya. Saya bilang biarlah, saya bilang. Ternyata akhirnya the dreams come true. Ketika saya sudah pulang S3, baru orang ini belum lomba masuk S3. Bahkan ada teman-teman saya di sini nih yang ngambil di UNP ya, di mana di UNAN lah, cerita ini. Lalu saya bilang gini, kalian nggak usah cerita sama saya. Kalian baru menangis, saya sudah kering air mata saya bilang gitu. Akhirnya saya jalani. Tahun 2008 saya mengajukan pindah dari tempat lama saya ke UNES. Dan itu juga karena waktu itu diminta oleh Pak Rektor ini waktu di Bandung sama Pak Raflis, kalau mau pindah tempat saya pindah sampai sekarang. Kalau enggak akan ketemu sama anda ini semua. Jadi dia tahun berapa Pak lulusnya? 2008. 2008 sampai sekarang. Ya. Nah, saya juga tidak pernah ada yang bisa memuaskan. Saya pindah ke sini nih, ngapain saya? Saya masuk pula kuliah di Fakultas Hukum. Ambil S1. Mulai S1 lagi ya. Bahkan yang mengajar-ngajar tuh banyak junior saya semuanya waktu di Padjadjaran. Nah, akhirnya saya selesai juga. Waktu itu saya tidak bisa cum laude karena saya orang bekerja ke kuliah. Ya kan orang yang reguler saja yang nyanyi. Ya, padahal IP saya tertinggi sefakultas hukum itu. 391 kalau salah. Tapi nggak cum laude, Pak? Nggak bisa cum laude karena saya bekerja. Kuliahnya Sabtu Minggu saja. Nah, itulah sekelumit tentang hidup saya. Lika-liku kehidupan saya. Tapi tadi sedikit motif ya Pak. Boleh. Tadi kan Bapak kan latar belakangnya anak MIPA ya. IPA yang ya IPA itu kita kenal kalau di sekolah kadri ya Pak. Ada IPA, IPS sama agama. Oh, enggak bahasa ya. Tadi kok di Aliyah soalnya. Oh, ya. Di Aliyah. Jadi memang IPA itu terkenal dengan sombong ya. Karena mereka menganggap itu jurusan yang paling baik, yang paling pertama lah di sekolah itu. Nah tadi kan Bapak masuk ke Bung Hatta dengan jurusan bahasa Inggris. Dengan notabene Bapak itu IPA. Ya. Jadi karena ada teman Bapak yang memberikan kata-kata, jembatan kamu lah, kamu dari IPA masuk ke bahasa ya kan. Dan dari sana Bapak termotivasi untuk
melecut diri untuk giat belajar. Sampai bapak tadi minta tugas ke istrinya Brian. Iya. Brian itu istrinya Brian ini dia juga ngajar di UBH. Ngajar di- Ngajar di UBH juga. Dan ada lagi yang kelupaan saya. Jadi waktu habis kontraknya dia pulang ke Amerika, dia bilang kepada saya, Matt, katanya jangan lupa, don't forget to inform about your activity. Jadi waktu itu saya mulai hampir habis usaha, nggak ada lagi yang mana. Saya bilang, dia anak, saya bilang ceritakan bahwa keadaan saya sekarang dalam mencari kerja, tapi nggak dapat juga. Barangkali saya mau memutuskan studi saya, nggak, tanpa saya sangka dikirimnya saya $100. Bisa itu $1 berapa, Pak? Pokoknya cukup untuk bayar uang kuliah 1 semester. Dia bilang, don't tell anybody about this. Because cemburuan ya, Pak ya? yeah, Yang lainnya. because all of the students have same rights with you, sama haknya dengan Anda. Jadi oleh karena itu, I'm not promised, but if I have money, I'll send you next semester, katanya. Jadi teman-teman ya, seandainya teman-teman nggak ada uang untuk bayar uang semester, antum aja apa nanti? Mana tahu dibantu ya kan? Insya Allah, kalau saya punya. Iya. Jadi Dan memang saya itu sadar, saya hidup dari teman-teman. iya, Pak. Ketika saya S3 juga teman-teman yang bayar. Saya kirim waktu itu HP-nya masih jadul itu ya. Jadul. Jadi saya bilang, bantu dong, kamu punya duit nggak? Teman-teman saya banyak Jakarta. Bantu dong, berapa? Saya malas, saya nggak mau minta banyak-banyak. GoPay aja lah, saya bilang. Bantu 500, akhirnya itu saya gunakan untuk memperbanyak disertasi saya. Jadi saya memang karena teman-teman saya jadi saya. Karena kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Waktu pacaran juga begitu. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya mobil. Ini mobil, diisinya minyak. Lu pergilah. Saya pacaran pakai fasilitas teman, pakai mobil teman. Kalau sekarang masih minta orang tua ya, Pak ya. Dia Sekarang- punya pacar orang tua yang Sekarang jangan cariin ya. itu untuk beli pulsa aja minta orang tua, ya enggak? Jadi Pak, Bapak kan masuk di UNES ini udah dari tahun 2008 ya. Itu diangkat jadi perjalanan prodekan itu berapa lama? Oh, saya dulu tidak jadi apa-apa. Dan jabatan itu tak pernah saya minta. Lalu saya diangkat. Gak ada paman berarti Pak ya? Enggak ada. Jadi waktu itu belum ada paman-pamanan. Iya. Pamin barangkali ya. Amin. Waktu itu UNES menghidupkan kembali FKIP yang sudah lama mati. Jadi saya diambil oleh pembantu rektor satunya waktu itu, Damsi Kairani. Saya disuruh untuk menyusun program bahasa Inggris. Jadi dan kemudian saya langsung ditunjuk menjadi, setelah running saya ditunjuk sebagai ketua prodinya. Kemudian tiba masa akreditasi, saya kerjakan sendiri. Kemudian finalisasinya sama Ibu Yenita Roza. Disitulah menjadi B dia. Karena sebelumnya C. Jadi karena dia udah B, dilirik oleh rektor sama dekan-dekan. Kebetulan dekan FKIP itu kan istrinya Pak Rektor, pendiri ini. Jadi UNES ya? UNES. Jadi entah gimana mereka berdiskusi, entah mau tidur diskusi berdua, mana tahu, kita nggak tahu ya. Iya. Berdiskusi, akhirnya ditunjuk saya sebagai
awalnya sebagai ketua prodi aja sini, prodi ecek-ecek untuk menghadapi akreditasi sastra. Jadi ketika itu Pak Rektor tidak percaya sama namanya dekan lama, karena sejak dia megang dekan tidak pernah sastra ini yang B, C terus. Jadi saya dipanggil, akhirnya saya yang mengerjakan 2 prodi saya kerjakan, dan alhamdulillah jadi B juga. Berdasarkan itulah barangkali beliau mengangkat saya jadi dekan. Nah, kebetulan waktu akreditasi yang sebagai asesor teman saya. Tidak ada ordal ya Pak ya? Nggak Nggak ordal ya? juga. Nggak ada ordal ya Pak ya? Dilihatnya kan, wah, Rekam jejak ya Pak? iya pasti rekam jejak ya? rekam jejak. Sama gagasan ya Pak ya? Jadi katanya, wah, produktif sekali Pak ini, bukunya banyak, tulisannya banyak, dan kebetulan dia si Niluh ini temennya satu lifting sama dia jadi dekan di Udayana. Dan awalnya dia tidak tahu. Oh, Sri ya. Oh ya, kenapa Mek? Adik kelas saya di Pajajaran. Nggak lama bisa datang telepon si Sri ini. Oh, saya ingat nih. Saya lagi di Padang nih ada Pak Mek nih. Ingat kan? Oh, apa gak ingat? Salam Pak Mek ya. Disitulah Tambah relasi ya. Jadi anak paman tidak menjamin Tidak kan menjamin ya. ya, Pak, ya. Hubungan baik ini. Jejaring kita Apa harus yang kita tanam kita tua ya Pak ya? ya. Dari Jadi awal kita semailah Ya. yang baik, kita pasti akan Menuai yang menuai baik. yang baik. Jangan semai yang jelek, kita akan menuai yang lebih jelek lagi. Kita tanam rumput, padi tak akan tumbuh. Tak akan tumbuh. Kita tanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Iya. Jadi di tahun berapa tuh Pak Bapak diangkat jadi dekan? Ini udah masuk sekarang nih udah periode kedua. Periode 10 kedua tahun. baru 1 tahun dan 6 tahun. 6 tahunan ya Pak, 6 tahun berjalan. Iya. Nah, Mungkin udah bosan pula kalian lihat saya. 6 tahun itu tuh dekan masih di FKIP atau udah fokus sastra? Pak? Sastra. Udah fokus sastra ya Pak? Berarti dari tahun 2016-an ya Pak ya? Iya. 2016. 17 ya, Bapak jadi dekan. Itu udah berjalan 6-7 tahun sekarang Pak. Itu tuh suka duka jadi dekan ini ngadapin mahasiswa yang pertama dari berbagai etnis, agama. Itu gimana Bapak bisa memfilter perbedaan di tengah-tengah mahasiswa? Sebetulnya suka duka pasti ada ya. Tetapi saya memimpin itu secara kekeluargaan aja. Yang salah saya tegur, yang baik saya puji. Kalau masa Fajri baik saya celah, nggak mungkin dong. Oleh karena itu kekeluargaan ini yang penting. Pendekatan kita bagaimana? Pendekatan ke mahasiswanya Iya. Pak. Termasuk kepada bawah, Dosen. ada dosen juga. Staff-staff di bawah. Ya, staff saya. Jadi kadang-kadang mereka, saya ini merasa bukan dekan mereka. Orang tua. Iya, kayak gitulah, semacam begitu. Jadi seninya ada, the art of a dean, ya, gitu kan. Seninya menjadi seorang dekan. Jadi berarti kan udah banyak juga nih selama Bapak jadi dekan mahasiswa Bapak yang udah tamat ya, yang udah lulus. Iya. Itu setelah mereka tamat tuh masih menjalin hubungan nggak sama Bapak, komunikasi? Masih yang sering on air ya, on air istilahnya. Di FB itu sering itu. Ya, ada yang udah jadi guru, ada yang jadi PNS di yang sana di NTT sana udah tamat S2 pula, dia di luar di Australia di mana-mana. Bahkan mahasiswa saya yang di Bung Hatta itu ada yang di Amerika, banyak sekali. Ada yang menikah sama bule. Yang udah jadi profesor ada mahasiswa saya. Pembantu rektor 2 di Universitas Bung Hatta itu mahasiswa saya. Dari yang 10 ini memberi nilainya, masih simpan nilainya sebagai arsip. Jadi udah banyak juga Bapak ciptain orang-orang hebat ya Pak ya. Enggak, saya tidak merasa begitu. Membantu. Membantu.
menyokong ya Pak ya. Jadi selama jadi dosen ini Pak, penghargaan apa yang UNES berikan ke Bapak? Kalau UNES barangkali biasa-biasa saja ya. Tapi negara, karena saya PNS, ya Pak ya. jadi ada jenjang sertifikasi semacam itulah, penghargaan dari negara. Jadi nasihat terakhir nih Pak, nasihat dari Bapak, kan kami juga memiliki kesulitan di sastra ini ya, mungkin latar belakang bukan dari orang anak bahasa, sama seperti Bapak. Itu awal Bapak mulai langkah nih, untuk mengejar ke depan itu Bapak mulainya dari menghafal vocabulary atau menguasai grammarnya atau gimana? Jadi balik kalau itu yang ditanyakan, sebetulnya balik kita ke filosofi bahasa. Filosofi bahasa itu adalah language is a habit. Bahasa adalah hobi ya Pak ya? Ini bukan habit, kebiasaan. Kebiasaan ya Pak ya? Kebiasaan. To make the language habit, it must be you become fluently in conversation, in practicing language. Jadi sebetulnya tiangnya adalah kita. Kalau kita rajin pasti. Karena apa? Because you are normal. Yang tidak normal aja bisa berbahasa Inggris. Contohnya orang Indian di Amerika bisa berbahasa Inggris. Ya. Namanya orang Amerika Pak. Iya, itu makanya. Di Indonesia juga orang Indian bisa berbahasa Indonesia. Orang gila juga bisa berbahasa. Jadi tiangnya biasakan bahasa itu. Habits ya Pak. Ya. Practice. Long life practice. Sepanjang hidup Anda praktis lah. Kita praktisin kurang Pak. Nah ini gimana? Masalahnya Pak ya. Jadi memang dalam mempelajari bahasa itu, yang pertama itu tuh adalah praktisnya. Yang kedua wajib kita vocabulary-nya harus banyak. Nanti akan menyusul aja nanti grammar. Berarti memang pertama itu memang diri sendiri ya Pak ya? Diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Saya 3 bulan setelah saat Ferry almarhum ini ngomong, hebat kau ya. 3 bulan di dinding itu saya tempel vocab. Oh. Berarti sehari itu Bapak target hafal 5-10 sehari gitu? Kak? 25 saya sadari, Sehari. ya. Tapi dengan turun-turunannya sekalian. Misalnya apa? Kata-katanya misalnya apa? Different, pakai T belakangnya. Difference, apa ini? Kan hanya HC aja belakangnya. Nah, perbedaan seperti itulah. Kelas katanya apa? Kan dalam kelas sering karena kelas kata wajib tahu itu. Lazy, laziness, apa itu ditambah es belakang itu? Happy, happiness. Care, careful, carefulness. Apa itu semuanya? Jadi turunan itu hafal semuanya. Jangan dilewatkan. Sangat menginspirasi Pak pertemuan hari ini ya. Syukur Mudah-mudahan alhamdulillah kalau bisa menginspirasi Anda semua, Teman-teman mengetuk menyaksikan di pintu rumah. untuk rajin belajar. Jadi teman-temannya di rumah mungkin bisa lebih semangat lagi ya Pak dalam belajar ya. Mudah-mudahan Dan- harus. Yang penting itu adalah bagaimana kita ini berguna bagi orang banyak. Jangan berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang banyak. Meskipun Fajri tahu satu ayat, sampaikanlah satu ayat ini. Insya Allah ayat yang satu yang di dalam diri Fajri ini berkembang menjadi, kan dalam Islam dikatakan sampaikanlah satu ayat. Karena memang satu ayat yang kita tahu, ya silakan. Orang ini menyampaikan lagi. Nah, akhirnya semakin kaya kita diberi Allah. Sama gini, bersedekah tidak akan membuat orang miskin. Itulah, itu aja sebetulnya. Oke teman-teman, Ada yang mau bertanya juga nggak? Boleh. audiens ada yang bertanya, isi aja kolom komentar di bawah ini Iya. Ya, sampai di ujung ini kita pertemuan dengan Bapak Baik Aditya Warman.
Nantikan pertemuan dan sesi selanjutnya, dan kemana-mana bersama kami Fadil Hamananda dari Sasa Inggris. Terima kasih.